Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudiatma. Waalaikumsalam Pak Zaini. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Zaini. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf sebelumnya, Pak, saya mengganggu waktunya Bapak. Apakah pada pagi hari ini Pak Atma sibuk nggak? Kebetulan enggak, nanti yang pertama dan yang kedua yang kosong. Oke. Baik Pak, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Bapak. Kemudian kegiatan supervisi ini bertujuan untuk membentuk kita sebagai guru, untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai refleksi serta perbaikan kualitas pembelajaran di kelas yang dilakukan, sehingga nantinya kita dapat benar-benar melakukan sebuah pembelajaran yang memiliki keberpihakan kepada murid. Nanti kita ngobrolnya percakapan ini santai saja ya Pak. Oke, supervisi akademik yang akan dilakukan besok. Baik Pak, kita mulai saja. Bagaimana perasaan Bapak ketika tahu bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak, dan hal apa yang Bapak harapkan dari kegiatan tersebut? Perasaan saya senang, bahagia Pak, Ya. karena kegiatan supervisi ini saya dapat merefleksikan diri saya sendiri. Kemudian saya berharap kegiatan ini dapat mengembangkan serta meningkatkan kompetensi saya pribadi, sehingga kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid dapat semakin membaik. Baik, luar biasa Bapak. Nah, kegiatan yang saya observasi besok itu, kalau boleh tahu pelajaran apa dan materi apa yang akan Bapak sampaikan? Untuk pelajaran yang diobservasi itu pelajaran bahasa Inggris. Untuk materinya itu teks naratif, memberi dan meminta informasi terkait dengan fairy tales, Dongeng pencipta rakyat ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak atau ingin dicapai Pak Atma itu, kalau boleh tahu apa saja tujuan pembelajaran yang dicapai? Setelah mengikuti proses pembelajaran pendekatan saintifik dalam model pembelajaran discovery learning tersebut, ada 3 poin yang di sini. Itu yang pertama, itu peserta didik itu diharapkan dapat meningkatkan mengidentifikasinya dan membandingkan fungsi sosial, struktur tes dan unsur kebahasaan dari 2 teks naratif terkait dengan cerita atau dongeng tersebut. Yang kedua itu menemukan informasi rinci tersurat dan tersirat dari teks naratif terkait cerita atau fairy tales. Nah, yang terakhir itu menemukan padanan kata sesuai konteks dengan tepat yang menyusun cerita lengkap berdasarkan kalimat ajak yang diberikan. Oke, dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang pertama, untuk muridnya atau peserta didik, dan yang kedua, kompetensi Bapak terkait peran Bapak sebagai guru. Ya, di sini ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan kaitannya dengan kompetensi murid. Yang pertama itu adalah rasa percaya dirinya dulu Pak. Ya. Rasa percaya dirinya, kemudian bagaimana mereka berkolaborasi satu sama lainnya atau berkelompoknya dalam meningkatkan keaktifan mereka terkait pembelajaran di kelas. Nah, yang terkait dulu kompetensinya itu adalah bagaimana mengembangkan atau meningkatkan kemampuan saya pribadi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam melalui pendekatan atau pembelajaran berdiferensiasi. Baik, nanti Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk murid tadi Bapak mengembangkan rasa percaya diri, terus berkolaborasi. Berarti nanti murid pada saat belajar dikelompokkan ya Pak? Ya betul. Oke. Untuk mencapai target
dan kompetensi yang dikembangkan oleh Bapak tadi, tantangan atau hambatan yang akan Bapak hadapi pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi besok apa? Tantangan belajar bahasa Inggris di kelas 9 ini khususnya ya adalah mata pelajaran yang susah oleh sebagian besar siswa. Sehingga yang harus membuat pelajaran yang beragam yang tentunya mengakomodir, mengemas pembelajaran biar lebih menyenangkan bagi murid. Berikutnya, apa saja yang disiapkan sama Bapak untuk mengemas pembelajaran yang menyenangkan itu, Pak? Saya sudah menyiapkan RPP, diferensiasi tentunya, kemudian media dan bahan ajar yang bervariasi, LKPD dan lembar evaluasi. Lengkap sekali persiapan Bapak. Baik Pak, indikator ketercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan tadi apa Pak? Nah, untuk indikator ini adalah yang pertama itu strategi atau metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu sudah mampu atau sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan, strategi, metode pembelajaran itu dapat mencapai dari tujuan awalnya atau tujuan pembelajaran yang tadi yang disebutkan di awal. Alhamdulillah, betul Pak. Baik Pak, dari rangkaian percakapan yang kita lakukan pada tahap pra-observasi ini, pada tahap awal ini saya melihat persiapan Bapak baik sekali. Dan besok pada tahap supervisi kita akan bertemu kembali ya besok ya Pak ya, sesuai dengan jadwal Bapak yaitu bahasa Inggris di kelas 9. Berikutnya nanti setelah kita supervisi bertemu di kelas, kita ngobrol santai kembali Pak Matisnya, yaitu tahap pasca observasi ya, itu setelah supervisi. Baik Pak, mungkin cukup dulu ngobrol kita hari ini. Kebetulan juga saya ada kegiatan lain. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mari Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yakin? Yakin. Untuk menunjukkan rasa keyakinan dan semangat kita belajar pada pagi hari ini, baiknya apa kira-kira? Berdoa tadi sudah. Berdoa tadi sudah pada pelajaran pertama. Baik. Nah, kita ranking dulu. Melatih semangat untuk semangat. Nah, anak-anak sekalian, sekali lagi sebelum kita mulai proses pembelajarannya, kita main game dulu. Game dulu. Olah rasa, olah pikiran, olah semangat. Bagaimana? Oke. Adik perhatikan dulu deh, perhatikan. Kita main dulu. Sudah kan kita dulu? Sudah. Oke. 5 tambah 5. 10. Hah? Bukan. 5 tambah 5. Keluarnya dona bola. Keluarnya itu dona bola. Keluarnya dona bola. Dona ini kan kita mau main dulu. Keluarnya itu adalah donat terus bola terus 5. Nah bulat itu kan red, di tengahnya bulat. Kalau ini ditambahkan menjadi satu tambah 1.
Nol tambah 1. Hah? Nol tambah sekian. Coba olah pikir, olah rasa. Kata ya nih, bisa nggak ya? Bisa. Berapa kira-kira? Kita main yang lebih mudah kalau begitu. 1 tambah 0 keluar sedikit kalau berarti Guna 0 tambah 0 Guna 0 tambah 0 Hah? Iya kan? Karena dulu kan kalau kita tambah ini kan belum hitung belum 1 belum Guna 0 tambah 0 berarti 2 nolak kira-kira begitu. Minta dongeng bentuknya bisa. Oke? Nah, di bab 7 ini yang di saya mau buka HP itu, buka handphonenya tentang sang kuliah. Indonesia sang kuliah itu, yes. Di YouTube ada di YouTube ada. Ya, sang kuliah. Perhatikan dulu, perhatikan. Di bab 7 ini membahas tentang cerita. Ya, bernarasi. Kita bernarasi melalui cerita dongeng tentang sang kuliah. Sebagian siswa sudah mengetahui bahwa cerita sang kuliah itu begini. Yang kedua, maksud atau tujuan pembelajaran kita mengenai teks naratif atau membahas tentang dongeng tersebut adalah yang pertama apa? Menambah rasa percaya diri semangat peserta didik atau siswa atau pembimbing. Yang nomor 2 apa selain membangun rasa percaya diri? Ini kira-kira maksudnya apa ini? Hah? Mengumpulkan mengumpulkan media berkolaborasi, berdiskusi. Oke, berdiskusi itu namanya tujuan pembelajaran kita hari ini itu baru 2. Alright. Next, selanjutnya adalah yang ketiga itu bagaimana kita mengidentifikasi. Bagaimana kita mengidentifikasi dari cerita apa yang kita identifikasi ceritanya, kata-katanya di dalam. Bagaimana peran ini loh. Bagaimana? Apa perannya? Kemudian yang kedua, apa perannya si anak? Siapa namanya? Yang itu jadi dulu kalau yang besar-besar adik
ya. Pak Guru lagi. 1, 2, 3, 4, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ayo serius. Nggak usah tawa. The origin of time bukan perahu. Asal mulai kami dengan perahu. Long time ago, yes, I plans that something. Get up there. The original of Long time there was an princess to so in love with beautiful woman named Diana. Dahulu kala ada seorang pangeran yang begitu cinta pada wanita cantik bernama Dayasmisi. Namun kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan minggu depan. Baik. Nah, lebih serius lagi ya. Nah, kalau Pak Guru nilai tadi tinggal diperdalam lagi bahasa Inggrisnya, pengucapan atau speakingnya diperjelas lagi. Nah, kemudian untuk minggu depannya lagi kita akan lanjutkan lagi. Nah, apa arti makna yang ada dalam cerita dongeng? Kita yang tersebut. Baik. Ya, untuk itu pada pertemuan hari ini kita akhiri. Kita akan lanjut membahas tentang pelajaran kita. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Good job, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Di pertemuan kita yang sebelumnya di sesi pra-observasi, saya sudah sampaikan bahwa setelah kegiatan observasi kita akan melanjutkan dengan kegiatan pasca observasi ya, minggu yang kemarin kalau nggak salah. Langsung saja kita mulai. Kegiatan percakapan pasca observasi ini itu tujuannya untuk membantu Bapak untuk melakukan atau merefleksikan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Kemudian rencana aksi pengembangan diri yang akan dilakukan terkait pengembangan kompetensi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu tujuan dari percakapan kita. Kita gampangnya satu aja. Saya lanjut ya. Di sini saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan praktik pembelajaran di minggu yang kemarin. Dan saya sangat senang ya tentunya, dan saya juga sudah menjalankan pembelajaran di kelas mulai dari kerjaan, mulai dari pengumpulan SPP, LKPD, kemudian sampai menggunakan media. Perasaannya senang ya Pak ya. Oke, kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan atau ditetapkan di RPP, apakah pelaksanaan pembelajaran itu sudah dapat tercapai
atau tidak dari kelas pembelajaran yang kemarin? Alhamdulillah sejauh ini sesuai dengan apa yang Bapak arahkan, tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak. Ditandai dengan pengembangan peserta didik, kemampuan peserta didik juga, timbal balik yang sangat positif antara peserta didik dengan guru. Baik, Bapak merasa tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak ya. Tadi ditandai dengan area pengembangan peserta didik. Yang kemarin kan area pengembangan yang Bapak ingin tingkatkan itu adalah kepercayaan diri peserta didik, kemudian kolaborasi, terus keaktifan peserta didik. Di samping itu juga hari sebelumnya Pak ya, ada seberapa besar ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Mencapainya sekitar 80%. Sebelumnya mereka belum begitu aktif. Setelah saya menerapkan beberapa pembelajaran, alhamdulillahnya sekarang mereka sudah mulai percaya diri, sudah kelihatan perkembangannya. Baik Bapak, tadi Bapak sampaikan bahwa pencapaian sekitar 80% Bapak. Kemudian hal itu ditandai dengan sudah meningkatnya tadi rasa percaya diri, terus kolaborasi, di samping itu juga keaktifan siswa di dalam kelompoknya sudah mulai terlihat ya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya pada proses observasi pembelajaran yang minggu kemarin. Sebenarnya Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan perencanaan yang Bapak buat kemarin, yang mana di dalam proses belajar yang kemarin untuk diferensiasi kontennya sudah terlihat. Begitu juga untuk proses di diferensiasi proses ini Bapak sudah semaksimal mungkin ya, membimbing masing-masing kelompok. Di samping itu juga diferensiasi produknya ya. Mungkin di sini di area pengembangan yang sudah kita bahas pada kegiatan di pra observasi itu, Bapak ingin mengembangkan kepercayaan diri murid, kolaborasi, terus keaktifan mereka. Akan tetapi ada sedikit yang masih perlu ditingkatkan, yaitu di diferensiasi produknya ya Pak. Kemudian untuk meningkatkan peningkatan kualitas pembelajaran terkait dengan keberpihakan murid tentunya, terutama di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Tindak lanjut apa yang Bapak akan lakukan ke depannya? Tentunya kita di sini harus membimbing peserta didik dan ekstra dengan kemampuan-kemampuan yang ada, sehingga peserta didik itu mampu mengembangkan potensinya untuk berkelanjutan. Itu rencana tindak lanjut ke depannya mungkin tidak ada semodel mungkin berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, apakah mungkin ada meningkatkan kompetensi Bapak? Sekarang kan di PNM banyak topik-topik yang menarik untuk kita selaku guru untuk pengembangan diri. Itu kita tinggal bebas memilih ya, topik apa yang kita inginkan, yang perlu kita kembangkan ke depannya.
Ada enggak rencana Bapak ke depannya seperti itu? Terkait masalah perencanaan, ya. Tentunya perencanaan itu sudah kita atur sesuai dengan kurikulum yang ada, maka kita akan mengembangkan potensi studi ini ya, melalui kegiatan yang akan kita lakukan sesuai dengan kurikulum yang ada. Baik, luar biasa, rencana yang bagus. Yang Bapak kemukakan tadi, jadi nanti dalam bakat tentang kompetensi Bapak tadi terkait dengan kurikulum yang baru. Kebetulan juga kita di sini melakukan IKN ya, terkait dengan kurikulum berbeda. Terkait dengan rencana pengembangan diri yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Bapak akan memulainya kapan dan jangka waktunya sampai berapa bulan ke depan? Kapan akan mulai dilaksanakan? Jadi durasi waktunya itu apakah berkelanjutan atau bagaimana? Dalam perencanaan ini kita dulu akan mengadakan perencanaan dulu bersama rekan-rekan yang lain. Ini tidak terlepas dari persetujuan juga sekolah, karena kita akan mengadakan kolaborasi antara guru dengan guru yang lain, ya. Sehingga akan menghasilkan perencanaan yang sangat matang bagaimana nantinya kedepannya apakah akan terlaksana dengan baik, maksimal, dan seperti yang akan kita harapkan. Perencanaan ini nantinya kita berjalan sekitar 3 bulan. Itu 3 bulan ke depan ya. Dimulainya dari berarti bulan depan atau depannya lagi Pak? Bulan depan. Bulan depan nanti hasilnya nanti bisa terlihat di 3 bulan berikutnya. Oke Bapak, tadi akan dilaksanakan targetnya itu kira-kira 3 bulan ke depan ya. Bapak sebenarnya kemarin sudah melaksanakannya secara maksimal, luar biasa Bapak. Terima kasih atas waktunya pada sesi kali ini, yaitu di sesi pasca observasi ya Pak ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.